Halo sahabat semua, kembali kita akan belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Yuk belajar bersama. Oke, hal pertama yang kita pelajari di bab induksi elektromagnetik adalah GGL, gaya gerak listrik induksi. Hasil percobaan Faraday menunjukkan bahwa gaya gerak listrik dapat diinduksikan dalam sebuah rangkaian oleh medan magnet yang berubah-ubah, sehingga dinyatakan dalam persamaan seperti berikut. E sama dengan min N delta flux delta T. Artinya, GGL akan sebanding dengan negatif dari perubahan flux magnetik terhadap waktu yang melalui rangkaian tersebut. Apabila penghantar digerakkan dalam medan magnet, maka akan timbul GGL pada penghantar sebesar B LV. B induksi magnetik, L panjang penghantar, dan V adalah kecepatan gerak penghantar. Kemudian kita lanjutkan aplikasi induksi elektromagnetik. Aplikasi induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada pada generator atau genset. Generator itu prinsip kerjanya adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Untuk skema generator dapat dilihat pada gambar berikut. Di situ ada magnet dan kumparan. Kumparan diputar dalam medan magnet sehingga flux magnetnya berubah-ubah dan menimbulkan GGL induksi. Nah, besarnya GGL induksi yang timbul pada generator itu akan sama dengan NPA omega sin omega T. N menunjukkan jumlah lilitannya, B adalah induksi magnet, A itu luas kumparan kawatnya, serta omega adalah kecepatan sudut. Kenapa kok kecepatan sudut? Karena geraknya adalah gerak berputar atau gerak rotasi. Nah, aplikasi yang kedua adalah transformator atau trafo. Transformator adalah alat untuk mengubah tegangan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Transformator terdiri dari 3 bagian, yaitu inti besi atau inti magnetik, kumparan primer, dan kumparan sekunder, seperti pada gambar berikut. Jumlah lilitan pada kumparan primer disimbolkan dengan NP, sedangkan pada kumparan sekunder adalah NS. Ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus listrik bolak-balik akan mengalir melalui kumparan primer. Nah, besarnya tegangan pada kumparan primer dan sekunder akan sebanding dengan jumlah lilitannya. Jadi, Vp per Vs akan sama dengan Np per Ns. Besaran yang menyatakan perbandingan antara daya keluaran atau output dengan daya masukan disebut dengan efisiensi transformator, atau dirumuskan dengan PS per PP dikalikan 100%. Kita lanjutkan contoh soal. Contoh soal yang pertama kita ambil adalah penghantar yang ada di dalam medan magnet. Sebuah penghantar PH digerakkan dalam medan magnet ke arah kanan, di mana medan magnetnya adalah menuju atau masuk ke dalam bidang. Saran yang diketahui adalah induksi magnetiknya, kecepatan V-nya, dan juga R-nya. Yang ditanyakan adalah berapa GGL induksi yang timbul dan juga berapa arus yang mengalir pada hambatan. Nah, kita lihat persamaan pada GGL induksi adalah E sama dengan B L V. Kita masukkan besarannya. Tadi B-nya sebesar 0,2 Tesla, sedangkan panjang PH-nya kita anggap misalkan 60 cm, atau kita jadikan meter adalah 0,6 meter. Besaran ini tinggal kita masukkan ke persamaan. BLV 0,2 dikalikan 0,6
dikalikan dengan V-nya atau kecepatannya, yaitu 2 meter per sekon. Tinggal kita hitung saja, maka besarnya GGL induksi yang timbul pada penghantar kawat adalah sebesar 0,24 volt. Lanjutkan, menghitung besarnya kuat arus listrik pada hambatan. I dari hukum Ohm kan I sama dengan V per R. V itu akan sama dengan besarnya GGL, maka I sama dengan E per R. 0,24 dibagi dengan 4, sehingga arus yang mengalir pada hambatan adalah 0,6 ampere. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah pada trafo atau transformator. Ada sebuah transformator di mana pada kumparan primer memiliki tegangan 100 volt, sedangkan pada kumparan sekunder tegangannya adalah 220 volt, dihubungkan dengan sebuah hambatan atau lampu yang besarnya adalah 220 volt 40 watt. Ini yang namanya lampu akan dihubungkan ke sekundernya atau outputnya. Dari soal diketahui bahwasanya efisiensinya sama dengan 80%. Maka dari persamaan efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%. Tadi diketahui bahwa dihubungkan dengan lampu 220 volt 40 watt. Artinya 220 volt adalah VS-nya, sedangkan 40 watt adalah PS-nya. Maka tinggal kita masukkan ke persamaan. Untuk besarnya PP atau tegangan pada kumparan primer akan sama dengan PS dibagi efisiensi kali 100%. Dari hasil memasukkan besaran-besaran yang sudah ada, kita bisa menghitung besarnya daya pada input atau daya pada kumparan primer sebesar 50 watt, yaitu 40 dibagi dengan 80 dikalikan 100. Itu adalah daya pada kumparan primer. Dari hukum bahwa P sama dengan V kali I atau PP sama dengan VP dikalikan dengan IP. Untuk menentukan IP akan sama dengan PP dibagi dengan IP atau 50 watt dibagi dengan 1000. Sehingga besarnya IP atau arus pada kumparan primer adalah 50 dibagi 1000 atau 0,05 ampere. Sahabat semua, tadi kita sudah belajar bersama tentang induksi elektromagnetik. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.